Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cost volume profit analysis. Di mana kelompok 2 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama, Indi Ferinda Milenia dengan NIM 19080310409. Yang kedua, Rizka Desantika dengan NIM 19080310403. Yang ketiga ada Sulastri dengan NIM 1908031040112. Yang keempat ada Tias Permatasari dengan NIM 1908031040118. Yang kelima ada Fania Fausta Putri Suryono dengan NIM 1908031640663. Untuk materi ini ada 6 tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang pertama, menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau untuk memperoleh laba yang ditargetkan. Tujuan kedua, menghitung jumlah pendapatan yang diperlukan. Yang ketiga, menerapkan biaya analisis volume laba. Tujuan keempat, membuat grafik dan menjelaskannya. Tujuan kelima, menjelaskan dampak risiko, ketidakpastian, dan variabel. Tujuan keenam, mendiskusikan tentang dampak penetapan biaya. Baik, untuk tujuan yang pertama, saya akan menjelaskannya, yaitu tentang menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau untuk memperoleh laba yang ditargetkan. Titik impas dalam satuan. Titik impas adalah suatu titik di mana total pendapatan sama dengan biaya total, titik laba 0. Dalam menentukan titik impas dalam satuan atau unit, sebaiknya kita harus fokus pada pendapatan operasional. Menggunakan pendapatan operasional dalam analisis biaya volume laba. Laporan laba rugi dapat dinyatakan dengan persamaan naratif, yaitu pendapatan operasional sama dengan pendapatan penjualan, dikurangi biaya variabel, lalu dikurangi lagi dengan biaya tetap. Untuk persamaan pendapatan operasional yang kedua, yaitu sama dengan harga dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, dikurangi dengan biaya variabel, dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, lalu dikurangi dengan total biaya tetap. Untuk contoh soal titik impas, yang pertama adalah diasumsikan bahwa Waiter Company memproduksi mesin pemotong rumput. Untuk tahun mendatang, pengotor telah menyiapkan proyeksi laporan laba rugi. Diketahui penjualan 1.000 unit dengan harga satuan $400 dengan total $400.000, dikurangi dengan biaya tetap 1.000 unit dengan harga satuan $325 untuk total $325.000. Lalu dihasilkan margin kontribusi sebesar $75.000. Lalu dikurangi dengan biaya tetap sebesar $45.000. Lalu dihasilkan pendapatan operasional sebesar $30.000. Lalu untuk pendapatan operasional sama dengan harga dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, dikurangi biaya variabel dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, dikurangi dengan total biaya tetap. Lalu kita masukkan untuk nominalnya, yaitu 0 sama dengan $400 dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, dikurangi dengan $325 dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, dikurangi dengan $45.000. 0 sama dengan $75 dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, dikurangi dengan $45.000, sehingga dihasilkan 600 unit. Penjualan unit yang dibutuhkan untuk mencapai target laba. Diasumsikan bahwa Waiter Company menginginkan pendapatan operasional sebesar $60.000. Yang ditanyakan yaitu berapa jumlah unit yang dijual. Lalu kita masukkan ke persamaan unit sama dengan biaya tetap ditambahkan dengan laba, lalu dibagi dengan harga jual yang dikurangkan dengan biaya variabel. Lalu kita masukkan untuk nominalnya, yaitu unit sama dengan $45.000 ditambahkan dengan $60.000 dibagikan dengan $400 yang dikurangkan dengan $325. Unit sama dengan $105.000 dibagikan dengan $75 sehingga dihasilkan 1.400 unit. Jadi jumlah unit yang harus dijual jika perusahaan tersebut menginginkan laba sebesar $60.000 yaitu sebesar 1.400 unit. Target laba setelah pajak. Secara umum, pajak penghasilan dihitung sebagai persentase dari penghasilan. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari pendapatan operasional atau laba sebelum pajak. Rumus pendapatan bersih yaitu pendapatan operasional dikurangi dengan pajak pendapatan. Ini bisa diuraikan yaitu pendapatan bersih sama dengan pendapatan operasional dikurangkan dengan tarif pajak yang dikalikan dengan pendapatan operasional.
Lalu bisa diuraikan lagi menjadi pendapatan bersih sama dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 1 dikurangi dengan tarif pajak. Atau pendapatan operasional sama dengan pendapatan bersih dibagikan dengan 1 yang dikurangkan dengan tarif pajak. Untuk contoh target laba setelah pajak, diasumsikan bahwa Whiter Company ingin mencapai laba bersih sebesar $48.750 dengan tarif pajak sebesar 35%. Lalu kita masukkan ke rumus unit sama dengan biaya tetap ditambahkan dengan laba yang dibagikan dengan harga jual yang telah dikurangkan dengan biaya variabel. Lalu kita masukkan untuk nominalnya yaitu unit sama dengan $45.000 ditambahkan dengan $75.000 yang dibagikan dengan $400 yang dikurangkan dengan $325. Unit sama dengan $120.000 dibagikan dengan $75 sehingga dihasilkan 1.600 unit. Jadi, jumlah unit yang harus terjual jika perusahaan tersebut ingin mendapatkan laba bersih sebesar $48.750 harus menjual 1.600 unit. Laporan laba rugi ini digunakan untuk mengecek apakah perhitungan yang kita lakukan itu benar atau tidak. Laporan laba rugi berdasarkan penjualan 1.600 unit. Diketahui penjualan 1.600 unit dengan harga satuan $400 dengan total $640.000 yang dikurangkan dengan biaya variabel sebesar 1.600 unit dikalikan dengan harga satuan $325 dengan total $520.000. Lalu dihasilkan margin kontribusi sebesar $120.000 lalu dikurangkan dengan biaya tetap sebesar $45.000. Lalu dihasilkan pendapatan operasional sebesar $75.000. Lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang 35% sebesar $26.500 sehingga dihasilkan penghasilan bersih sebesar $48.750. Baik, untuk tujuan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya adalah tujuan 2, menghitung jumlah pendapatan yang diperlukan. Kemudian juga terdapat tujuan 3, menerapkan biaya analisis volume laba. Next. Titik impas dalam dolar penjualan. Dalam beberapa kasus ketika menggunakan analisis CVP, CVP itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis dan merencanakan laba usaha serta mengambil keputusan manajemen dalam menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik BEP atau break even point. Namun di sini manajer lebih memilih menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan daripada unit yang terjual. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai persentase penjualan dan bukan sebagai jumlah per unit yang terjual. Pendekatan pendapatan penjualan dapat dirumuskan dengan untuk mencari margin kontribusi, kita bisa mengurangi penjualan dengan biaya variabel. Kemudian jika kita ingin mencari pendapatan operasional, maka kita harus mengurangi margin kontribusi dengan biaya tetap. Next. Jadi di sini setelah terdapat ilustrasi pendekatan pendapatan penjualan Whittier Company, laporan laba rugi untuk 1.000 mesin pemotong rumput. Bisa kita lihat bahwa penjualan di sini sebesar $400.000, yang persentasenya adalah 100%, kemudian biaya variabel sebesar $325.000, yang persentasenya adalah 81,25%. Margin kontribusi adalah mengurangi penjualan dengan biaya variabel yang menghasilkan $75.000. Persentase dari margin kontribusi adalah 18,75%. Biaya tetap sebesar $45.000 dan kemudian terakhir kita mencari pendapatan operasional yang dihasilkan dari mengurangi margin kontribusi dengan biaya tetap sehingga menghasilkan $30.000. Rasio biaya variabel didapatkan dari membagi biaya variabel dengan penjualan, yaitu sebesar $400.000, sehingga menghasilkan 0,8125. Kemudian untuk rasio margin kontribusi sebesar 0,1875 didapatkan dari margin kontribusi dibagi dengan penjualan.
Sehingga untuk biaya tetap di sini terdapat $45.000. Mengingat informasi dalam laporan laba rugi ini, berapa banyak pendapatan penjualan yang harus diperoleh Whittier untuk mencapai titik impas? Next. Kemudian kita untuk selanjutnya mencari berapa titik impas yang dibutuhkan oleh Whittier Company. Pendapatan operasional sama dengan penjualan biaya variabel dikali biaya tetap. Kemudian penjualan ini dikalikan dengan rasio biaya variabel dikalikan biaya tetap. Untuk rasio biaya variabel penjualan sebesar 0,8125 dikalikan dengan biaya tetap sehingga menghasilkan penjualan sebesar $240.000. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa Whittier ini harus memperoleh pendapatan sebesar $240.000 untuk mencapai titik impas. Penjualan atau rasio biaya variabel penjualan adalah sama dengan rasio margin kontribusi penjualan. Persamaan titik impas dasar yang digunakan untuk menentukan titik impas dalam satuan yaitu unit impas biaya tetap dibagi dengan harga biaya variabel satuan. Jalan pada titik impas. Next. Selanjutnya adalah terkait target laba dan pendapatan penjualan. Untuk mengetahui berapa banyak pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk memperoleh laba sebelum pajak, tambahkanlah pendapatan operasional yang ditargetkan ke biaya tetap dan dibagi dengan rasio margin kontribusi. Di sini juga terdapat ilustrasi Whittier Company yang mana target pendapatan operasional sebesar $60.000, biaya tetap $45.000, maka penjualan sama dengan $45.000 dikalikan dengan $60.000 dan dibagi dengan 0,1875 sehingga hasil akhirnya menghasilkan $560.000. Jadi Whittier harus memperoleh pendapatan sebesar $560.000 untuk mencapai target laba sebesar $60.000. Karena titik impas adalah $240.000. Penjualan tambahan sebesar $320.000 harus diperoleh di atas titik impas. Perhatikan bahwa mengalihkan rasio margin kontribusi dengan pendapatan di atas titik impas akan menghasilkan keuntungan sebesar $60.000. Next. Perbandingan dua pendekatan. Untuk pengaturan tunggal, mengubah titik impas dalam unit menjadi impas dalam pendapatan penjualan hanyalah masalah mengalihkan harga penjualan unit dengan unit yang terjual. Lalu, mengapa kita masih repot-repot dengan menggunakan formula terpisah? Jadi di sini terdapat dua alasan kenapa kita harus menggunakan formula terpisah. Yang pertama adalah rumus pendapatan penjualan memungkinkan kita untuk langsung memecahkan pendapatan jika itu yang diinginkan. Kemudian alasan yang kedua adalah pendekatan pendapatan penjualan jauh lebih sederhana untuk digunakan dalam pengaturan beberapa produk. Next. Analisis beberapa produk. Analisis biaya volume laba cukup sederhana dalam pengaturan produk tunggal. Namun, sebagian besar perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa, tidak hanya satu produk saja. Titik impas dalam satuan, bagaimana cara agar kita tahu berapa banyak dari setiap model produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas, yaitu dengan menerapkan analisis produk secara terpisah untuk setiap lini produk. Dimungkinkan untuk memperoleh titik impas individu ketika pendapatan didefinisikan sebagai margin produk. Next. Baik, di sini telah terdapat ilustrasi mesin pemotong rumput mulsa dan mesin pemotong rumput berkuda Whittier Company. Jadi di sini terdapat dua produk ya teman-teman. Ada pemotong rumput mulsa dan mesin pemotong rumput berkuda. Untuk unit impas mesin pemotong rumput mulsa, biaya tetap dibagi dengan harga biaya variabel satuannya. Biaya tetap sebesar $30.000 dan harga biaya variabel satuannya sebesar $75.000.
Jadi untuk unit impasnya yaitu sebesar 400 unit. Kemudian titik impas mesin pemotong rumput berkuda, biaya tetap sebesar 40.000 $40.000 dibagikan dengan harga biaya variabel satuan sebesar $200, menghasilkan 200 unit. Next. Menentukan bauran penjualan. Nah, ada 3 cara untuk menentukan bauran penjualan. Yang pertama, dapat diukur dalam unit yang terjual atau dalam proporsi pendapatan. Yang kedua, bauran penjualan dapat diwakili oleh persentase total pendapatan yang disumbangkan oleh setiap produk. Yang ketiga, sejumlah bauran yang berbeda dapat digunakan untuk menentukan volume impas. Next. Bauran penjualan dan analisis CVP. Untuk bauran penjualan tertentu, analisis CVP dapat digunakan seolah-olah perusahaan menjual satu produk. Namun, tindakan yang mengubah harga masing-masing produk dapat mempengaruhi bauran penjualan karena konsumen dapat membeli produk secara relatif lebih banyak atau lebih sedikit. Perlu diingat bahwa bauran penjualan baru akan mempengaruhi unit setiap produk yang harus dijual untuk mencapai target laba yang diinginkan. Next. Pendekatan dolar penjualan. Ilustrasi titik impas dalam dolar penjualan Whittier proyeksi laporan laba rugi secara keseluruhan. Di sini terdapat penjualan sebesar $1.120.000, biaya variabel sebesar $870.000, dan margin kontribusi dihasilkan dengan cara mengurangi penjualan dengan biaya variabel, yaitu dihasilkan $250.000. Biaya tetap sebesar $96.250, dan terakhir pendapatan operasional didapatkan dari mengurangi margin kontribusi dengan biaya tetap, sehingga menghasilkan $153.750. Penjualan impas di sini dapat dilihat dari rasio margin biaya dibagi dengan kontribusi tetap. Rasio margin biaya sebesar $96.250 dan dibagi sebesar 0,2232 sehingga menghasilkan $431.228. Next. Nah, untuk penjualan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya ada tujuan 4. Tujuan 4, siapkan grafik volume keuntungan dan grafik biaya volume laba. Next. Representasi grafis dari hubungan CVP. Ada grafik volume keuntungan. Secara visual menggambarkan hubungan antara keuntungan dan volume penjualan. Grafik volume laba adalah grafik persamaan pendapatan operasi. Pendapatan operasi sama dengan harga dikali unit, lalu dikurangi biaya variabel satuan dikali unit, lalu dikurangi biaya tetap. Dalam grafik ini, pendapatan operasional adalah variabel dependent dan unit adalah variabel independen. Biasanya nilai variabel bebas diukur sepanjang sumbu horizontal dan nilai variabel terikat sepanjang sumbu vertikal. Next. Contoh, asumsikan bahwa Tiston Company memproduksi satu produk dengan biaya sebagai berikut. Total biaya tetap sebesar $100, biaya variabel per unit sebesar 5, dan harga jual per unit sebesar 10. Dengan menggunakan data di atas, pendapatan operasional dapat dinyatakan sebagai berikut. Pendapatan operasional sama dengan $10 dikali unit sama dengan, lalu dikurangi $5 dikali unit, dikurangi $100, jadi hasilnya $5 dikali unit dikurangi $100. Grafiknya bisa dilihat pada gambar di samping. Itu merupakan grafik volume keuntungan.
Grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan hubungan yang lebih rinci, perlu untuk membuat dua grafik garis terpisah, garis pendapatan total dan garis biaya total. Kedua garis ini masing-masing diwakili oleh dua persamaan berikut. Pendapatan sama dengan harga dikali unit, lalu biaya total sama dengan biaya variabel satuan dikali unit, sama dengan $100. Dua titik diperlukan untuk membuat grafik setiap persamaan. Bisa menggunakan koordinat X seperti pada gambar volume laba. Untuk persamaan pendapatan, menetapkan jumlah unit sama dengan 0 menghasilkan pendapatan sebesar $0. Untuk menetapkan jumlah unit sama dengan 20 menghasilkan pendapatan $200. Oleh karena itu, 2 poin untuk persamaan pendapatan adalah $0,0 dan $20,200, sehingga menghasilkan titik impas pada gambar di samping. Jadi untuk warna hijau itu menghasilkan untung sebesar $100, dan untuk warna merah itu merupakan kerugian. Next. Asumsi analisis biaya volume laba. Yang pertama, analisis mengasumsikan fungsi pendapatan linier dan fungsi biaya linier. Yang kedua, analisis mengasumsikan bahwa harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konsisten selama rentang yang relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dijual. Yang keempat, untuk analisis produk ganda, bauran penjualan diasumsikan diketahui. Yang kelima, harga jual dan biaya asumsikan diketahui dengan pasti. Next. Selanjutnya ada fungsi linear. Asumsi pertama, fungsi biaya dan pendapatan linear, layak mendapat pertimbangan tambahan. Kita lihat pendapatan yang mendasari dan fungsi biaya total yang diidentifikasi dalam ilmu ekonomi. Terdapat dalam tampilan 11 strip 4. Gambar yang panel A itu merupakan hubungan CVP curvilinear. Dan untuk panel B itu merupakan gambar grafik rentang relevan dan hubungan CVP linear. Next. Rentang yang relevan, kita tidak perlu mempertimbangkan semua kemungkinan rentang produksi dan penjualan untuk sebuah perusahaan. Ingat bahwa analisis CVP adalah alat pengambilan keputusan jangka pendek. Kita tahu bahwa ini adalah orientasi jangka pendek karena beberapa biaya tetap. Asumsi kedua terkait dengan definisi rentang yang relevan. Setelah rentang yang relevan telah diidentifikasi, maka hubungan biaya dan harga diasumsikan diketahui dan konstan. Produksi sama dengan penjualan. Asumsi ketiga adalah bahwa apa yang diproduksi dijual. Tidak ada perubahan persediaan selama periode tersebut. Persediaan itu tidak berdampak pada analisis titik impas masuk akal. Analisis titik impas adalah teknik pengambilan keputusan jangka pendek. Untuk menutupi semua biaya periode waktu tertentu. Persediaan mewujudkan biaya periode sebelumnya dan tidak dipertimbangkan. Untuk bauran penjualan konstan, ini dalam analisis produk tunggal.
bauran penjualan kelas konstan, satu produk menyumbang 100% penjualan. Analisis titik impas, beberapa produk membutuhkan bauran penjualan yang konstan. Namun, hampir tidak mungkin untuk memprediksi dengan pasti bauran penjualan. Biasanya kendala ini ditangani dalam praktek melalui analisis sensitivitas. Dengan menggunakan kemampuan analisis spreadsheet, sensitivitas variabel terdapat berbagai bauran penjualan dapat dengan mudah dinilai. Harga dan biaya yang diketahui dengan pasti. Ini pada kenyataannya perusahaan jarang mengetahui harga, biaya variabel, dan biaya tetap dengan pasti. Sebuah perusahaan dalam satu variabel biasanya mempengaruhi nilai yang lain. Seringkali ada distribusi probabilitas yang harus dihadapi. Selain itu, ada cara formal untuk secara eksplisit membangun ketidakpastian ke dalam model PVP. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran 5, yaitu menjelaskan dampak dari resiko, ketidakpastian, dan variabel yang berubah pada analisis biaya volume laba atau analisis CVP. Di sini, untuk lebih memudahkan, kita langsung masuk ke contoh kasus. Nah, di sini ada Waiter Company memproduksi mesin pemotong rumput yang memiliki data sebagai berikut. Unit terjualnya itu ada 1.600, margin kontribusi per unit adalah $75, dan biaya tetap sebesar 45.000. Dan baru-baru ini, Waiter Company melakukan studi pasar tentang mesin pemotong rumput yang mengungkapkan 3 alternatif berbeda. Next. Alternatif yang pertama yaitu jika pengeluaran iklan meningkat sebesar $8.000, maka penjualan akan meningkat dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Alternatif yang kedua yaitu penurunan harga dari $400 menjadi $375 per mesin akan meningkatkan penjualan dari yang tadinya 1.600 unit akan meningkat menjadi 1.900 unit. Next, untuk alternatif yang ketiga yaitu menurunkan harga menjadi $375 dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar $8.000, maka akan meningkatkan penjualan dari yang awalnya 1.600 unit menjadi 2.600 unit. Next. Nah, di sini kita itu bisa mencari laba yang dihasilkan sebelum meningkatkan periklanan dan setelah meningkatkan periklanan, yaitu sesuai dengan alternatif 1. Nah, di sini itu pada alternatif 1 yang berubah itu adalah biaya tetapnya. Karena kan tadi awalnya untuk yang pertama biaya tetapnya alternatifnya 45.000. Nah, karena di alternatif 1 itu meningkatkan biaya iklan sebesar 8.000, maka biaya tetapnya akan bertambah dari yang awalnya 45.000 menjadi 53.000. Nah, di sini kita menghitung dulu untuk yang sebelum meningkatkan periklanan. Tadi kan dijelaskan unit terjualnya 1.600, margin kontribusi unitnya $75. Nah, jadi total margin kontribusinya $120.000 didapat dari 1.600 dikali dengan 75. Dikurangi dengan biaya tetap 45.000 menghasilkan laba sebesar $75.000. Nah, alternatif 1 kan tadi meningkatkan biaya iklan sebesar 8.000. Nah, di sini akan menghasilkan unit terjual sebesar 1.725. Nah, ini dikali dengan margin kontribusi unitnya yaitu 75, menghasilkan 129.375. Dikurangi dengan biaya tetap sebesar 53.000, menghasilkan 76.375. Nah, untuk mencari perbedaan keuntungannya itu, kan tadi yang berubah itu volume penjualannya. Dari 1.600 menjadi 1.725, meningkat sebesar 125. Jadi perubahan volume penjualannya 125 dikali dengan margin kontribusi unitnya $75. Jadi perubahan margin kontribusinya sebesar 9.375. Dikurangi dengan perubahan biaya tetap sebesar 8.000 menghasilkan 1.375. Next.
Nah, untuk alternatif yang kedua ini, itu akan menurunkan harga dari yang awalnya $400 menjadi $375 per mesin. Nah, di sini untuk yang sebelum diusulkan penurunan harga, tadi itu sama seperti alternatif 1 untuk mencarinya. Nah, untuk yang dengan yang diusulkan penurunan harga ini, nah alternatif kedua ini berdampaknya itu pada margin kontribusi per unit, di mana akan berkurang sebesar 25. 25 ini didapat dari, kan tadi penurunan harganya dari 400 menjadi 375. Nah, itu selisihnya sebesar 25. Jadi, margin kontribusi per unitnya yang awalnya 75 dikurangi dengan selisih harga itu 25 menghasilkan 50. Nah, jadi bisa kita cari unit terjualnya itu tadi di alternatif kedua kan akan meningkat sebesar 1.900. Jadi unit terjualnya 1.900 dikali dengan margin kontribusi unit 50 menghasilkan $95.000. Dikurangi dengan biaya tetapnya ini kan tetap 45 karena tidak ada peningkatan biaya iklan. Jadi sama seperti yang sebelum penurunan harga yaitu 45. Jadi menghasilkan $50.000. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa alternatif 2 ini bukan meningkatkan laba, malah menurunkan laba dari yang awalnya $75 jadi $50.000. Nah, untuk melihat selisih dari labanya itu, kita bisa mengurangi dari perubahan margin kontribusi yang awalnya $120.000 menjadi $95.000 itu kan selisihnya $25.000. Jadi terdapat penurunan laba sebesar $25.000. Next. Nah, untuk yang alternatif 3 ini kan menurunkan harga menjadi 375 dan meningkatkan biaya iklan sebesar $8.000. Nah, di sini itu alternatif ketiga ini akan mempengaruhi biaya tetap dan juga margin kontribusinya. Nah, untuk biaya tetapnya itu dari yang awalnya 45.000 karena ketambahan dengan biaya iklan sebesar 8.000 akan menjadi 53.000. Nah, untuk margin kontribusi unitnya ini sama seperti yang alternatif kedua untuk cara mencarinya. Nah, di sini kita bisa mencari laba jika menerapkan alternatif ketiga. Unit terjualnya akan meningkat sebesar 2.600 dikali dengan margin kontribusi unit sebesar $50, menghasilkan total margin kontribusi sebesar $130.000 dikurangi dengan biaya tetap sebesar $53.000 menghasilkan $77.000. Nah, untuk mencari selisih perbedaan keuntungannya itu dari perubahan margin kontribusi dari yang awalnya 120 menjadi 130 akan meningkat sebesar $10.000. Jadi $10.000 itu dikurangi dengan perubahan biaya tetap sebesar 8.000 menghasilkan $2.000. Nah, dari ketiga alternatif yang tadi saya sudah jelaskan, maka Whiter Company ini dapat mempertimbangkan alternatif yang ketiga karena dari studi yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan laba paling besar yaitu alternatif ketiga, yaitu meningkatkan laba sebesar $2.000. Sedangkan untuk alternatif yang pertama meningkatkan laba hanya sebesar $1.375 dan alternatif yang kedua itu malah menurunkan laba sebesar $25.000. Nah, dengan adanya variabel CVP atau cost volume profit, perusahaan ini dapat melihat alternatif mana yang akan meningkatkan laba perusahaan. Nah, bisa dibayangkan jika perusahaan tidak menerapkan analisis cost volume profit, maka perusahaan tidak akan bisa mengetahui alternatif mana yang meningkatkan laba lebih banyak. Dan jika perusahaan malah misal tidak menerapkan variabel CVP ini, langsung memilih alternatif yang kedua, maka perusahaan itu malah akan menurunkan labanya sebesar $25.000. Next. Nah, di sini ada konsep yang berguna bagi manajemen untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian. Di sini itu ada dua konsep. Konsep yang pertama itu ada margin keamanan atau margin of safety. Nah, margin of safety ini merupakan unit yang terjual atau diharapkan
atau pendapatan yang diperoleh atau diharapkan untuk dihasilkan melebihi dari volume titik impas atau break even point atau BEP. Nah, untuk rumusnya sendiri, margin of safety itu adalah penjualan dikurangi dengan penjualan impas. Di sini ada contoh soal. Misalnya, jika volume impas untuk sebuah perusahaan adalah 200 unit dan perusahaan saat ini menjual 500 unit, maka margin pengamannya adalah margin of safety sama dengan penjualan dikurangi dengan penjualan impas, yaitu penjualannya 500 unit dikurangi 200 unit menghasilkan 300 unit. Next. Nah, margin keamanan atau margin of safety juga dapat dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Nah, jika volume titik impas adalah $200.000 dan pendapatan saat ini adalah $500.000, maka margin pengamannya dapat dihitung menggunakan rumus pendapatan dikurangi pendapatan impas, yaitu $500.000 dikurangi $200.000 adalah $300.000. Jadi margin of safety-nya adalah $300.000. Nah, mengapa sih perlu menghitung margin of safety? Nah, hal ini itu diperlukan karena untuk mengetahui berapa penjualan biasa turun dari rencana ke tingkat yang dapat ditoleransi sebelum perusahaan kita itu rugi. Dan juga margin of safety ini juga merupakan kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kecukupan rencana penjualan. Next. Nah, untuk konsep yang kedua yaitu ada konsep tingkat leverage operasi. Nah, tingkat leverage operasi ini juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan pendapatan operasional yang akan dihasilkan dari persentase perubahan penjualan tertentu. Rumusnya itu untuk persentase perubahan laba sama dengan tingkat leverage operasi dikali dengan persen perubahan penjualan. Untuk rumus pendapatan operasional yang diharapkan itu bisa dicari menggunakan pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan operasional dikali dengan persen perubahan penjualan. Next. Bisa, ya. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Soalnya yaitu ingatlah bahwa waiter mengharapkan untuk menjual 1.000 mesin pemotong rumput dan memperoleh pendapatan operasional sebesar $30.000 tahun depan. Nah, tingkat leverage operasi waiter sama dengan 2,5. Perusahaan berencana meningkatkan penjualan sebesar 20% tahun depan. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mencari persen perubahan operasionalnya. Itu kita bisa mencarinya dengan tingkat leverage operasi dikali dengan persen perubahan penjualan. Tingkat leverage operasi sudah diketahui di soal sebesar 2,5 dikali dengan 20% sama dengan 50%. Yang kedua yaitu mencari pendapatan operasional yang diharapkan. Kita bisa mencari dengan cara sama dengan $30.000 ditambah dengan 0,5 dikali $30.000 sama dengan $45.000. $30.000 itu merupakan pendapatan operasional. Sedangkan 0,5 itu didapat dari persen perubahan pendapatan operasional kan 50%. Kalau didesimalkan menjadi 0,5. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan 6. Tujuan 6 ini berisi tentang mendiskusikan dampak dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas terhadap analisis biaya, volume laba atau CVP analisis, plus volume profit analisis. Next. Jadi pada analisis CVP konvensional ini biasa biaya perusahaan itu biasanya dibagi menjadi dua tipe, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel di sini adalah biaya yang dapat berubah seiring dengan banyaknya penjualan. Lalu biaya tetap sendiri adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume penjualan berubah-ubah. Biaya di sini dapat dianggap sebagai fungsi linear dan volume penjualan.
Next. Saat ini banyak perusahaan yang sadar bahwa pembedaan antara biaya tetap dan variabel ini terlalu menyederhanakan masalah. Kenapa bisa begitu? Contohnya saja pada perusahaan penerbangan. Pasti ada perbedaan antara kelas 1 dan kelas ekonomi. Pada kelas 1, fasilitas yang didapatkan itu pasti lebih unggul daripada kelas ekonomi, mulai dari tempat duduk, makanan, dan minuman yang didapat. Jadi meskipun ada biaya rata-rata untuk penerbangan, tetap saja biaya yang harus dikeluarkan harus lebih tinggi daripada penumpang kelas ekonomi, dan yang kelas ekonomi harus lebih rendah daripada kelas 1. Next. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini, biaya itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu berdasarkan unit, dan yang kedua itu berdasarkan non-unit. Sistem perhitungan biaya ini mengakui beberapa biaya yang berubah tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Sedangkan beberapa biaya lain itu tidak. Lalu untuk pengakuan biaya berdasarkan non-unit itu, perhitungannya dengan perubahan volume produksi, dan perhitungan ini juga memperlihatkan perubahan biaya berkenaan dengan penggerak aktivitas lainnya. Next. Penggunaan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini bukan berarti analisis CVP ini kurang bermanfaat. Nyatanya analisis CVP menjadi lebih bermanfaat karena memberikan wawasan yang lebih akurat mengenai perilaku biaya. Dari wawasan tersebut itu kita dapat mengambil keputusan yang baik bagi perusahaan. Tetapi analisis CVP dalam kerangka berdasarkan aktivitas ini memang harus dimodifikasi. Modifikasi yang dapat dilakukan itu kita bisa mencontohkannya dengan menganggap bahwa biaya dalam perusahaan itu dapat dijelaskan menggunakan 3 variabel. Yang pertama itu kita bisa menganggap penggerak aktivitas tingkat unit itu sebagai unit yang terjual. Dan yang kedua, penggerak aktivitas tingkat batch kita anggap sebagai jumlah pengaturan. Dan yang terakhir itu penggerak aktivitas tingkat produk kita bisa menganggapnya sebagai jam rekayasa atau engineering hours. Next. Jadi persamaan biaya ABC atau activity based costing ini yang awalnya biaya tetap ditambah biaya variabel menjadi total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jumlah unit ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan ditambah biaya rekayasa dikali dengan jumlah jam rekayasa. Next. Next. Perhitungan kembali ke slide sebelumnya. Di sini ada juga perhitungan laba operasi. Menurut ABC itu laba operasi yang sebelumnya total pendapatan dikurangi total biaya, sekarang menjadi laba operasi sama dengan total pendapatan dikurangi biaya tetap plus biaya variabel dikali jumlah unit, ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan, ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Next. Lalu di sini itu untuk menghitung titik impas atau break even point dalam unit, kita itu menggunakan pendekatan margin kontribusi. Titik impas di sini ditandai dengan laba operasi sama dengan 0. Untuk mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas dengan cara biaya tetap ditambah dengan biaya pengaturan dikali dengan jumlah pengaturan ditambah dengan biaya rekayasa dikali dengan jumlah jam rekayasa. Lalu hasilnya itu dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. Lalu untuk perbandingan antara titik impas ABC dan konvensional itu mengungkapkan ada 2 perbedaan. Pertama itu biaya tetapnya berbeda, dan yang kedua itu pembilang pada persamaan impas ABC memiliki 2 istilah biaya variabel non unit. Maksudnya itu
Yang pertama itu biaya tetapnya itu bisa berbeda, karena beberapa biaya yang awalnya dimasukkan ke dalam biaya tetap dapat berbeda dengan penggerak biaya non-unit yang dalam hal ini adalah pengaturan dan jam rekayasa. Dan yang kedua itu pembilang pada persamaan impas ABC memiliki dua istilah biaya variabel non-unit, yaitu aktivitas tingkat batch atau jumlah pengaturan dan aktivitas tingkat produk atau jam rekayasa. Next, contoh perbandingan analisis CVP konvensional dan ABC. Suatu perusahaan ingin menghitung jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar $200.000. Analisis ini didasarkan pada data berikut. Penggerak. Jadi ada 3 tabel di sini, penggerak aktivitas, biaya variabel per unit, dan tingkat penggerak aktivitas. Penggerak aktivitas yang pertama itu ada unit yang terjual, dengan biaya variabel per unit itu $10 dan tingkat penggerak aktivitasnya itu tidak ada. Penggerak aktivitas yang kedua itu ada pengaturan, dengan biaya variabel per unit $1.000 dan tingkat penggerak aktivitasnya itu 20. Selanjutnya ada jam rekayasa dengan biaya variabel per unit itu $30, tingkat penggerak aktivitasnya itu 1.000. Lalu ada total biaya tetap konvensional sebesar $100.000. Lalu ada total biaya tetap ABC sebesar $50.000 dan harga jual per unit sebesar $20. Next. Nah, di sini itu analisis CVP itu perhitungannya dengan menggunakan jumlah unit sama dengan target laba dikurang biaya tetap dibagi dengan harga min biaya variabel per unit. Jadi dari yang data sebelumnya itu kita masukkan target labanya itu ada $20.000 ditambah dengan biaya tetapnya yaitu $100.000 dibagi dengan harga per unitnya itu $20 dikurangi biaya variabel per unit itu $10. Hasilnya itu $120.000 dibagi dengan $10. Jadi jumlah unit menggunakan analisis CVP ini menghasilkan 12.000 unit. Selanjutnya menggunakan persamaan ABC. Jumlah unitnya itu, cara perhitungannya itu untuk menentukan jumlah unit dengan cara target laba ditambah biaya tetap ABC plus biaya pengaturan dikali pengaturan ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. Di sini hasilnya itu $20.000 ditambah dengan $50.000 ditambah lagi dengan 1.000 dikali 20 ditambah 30 dikali 1.000 dibagi dengan 20 dikurangi 10 menghasilkan 12.000 unit sama dengan analisis CVP sebelumnya. Kedua perhitungan itu memiliki hasil yang sama. Hal ini dikarenakan kelompok total biaya berdasarkan CVP terdiri atas biaya variabel berdasarkan non-unit ditambah dengan biaya tetap tanpa melihat tingkat penggerak aktivitasnya. Sedangkan untuk yang persamaan ABC itu melihat tingkat penggerak aktivitasnya. Selama tingkat penggerak aktivitas itu memiliki biaya berdasarkan non-unit tetap sama, maka hasil perhitungan CVP dan ABC ini akan menghasilkan jumlah yang sama. Persamaan ABC dan analisis CVP ini merupakan representasi yang lebih lengkap mengenai perilaku biaya yang mendasari dan dapat memberikan pemahaman strategis yang penting. Next. Jadi di sini itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya perusahaan mengalami kerugian akibat rancangan yang baru karena meningkatkan biaya pengaturan dan dukungan teknik. Nah, di sini itu kita ada contoh soal setelah analisis CVP dilakukan itu perusahaan menyatakan penjualan tersebut mustahil dicapai. Kemungkinan yang terjual hanya 10.000 unit. Perusahaan ingin mengurangi biaya pembuatan produk tetapi mempertahankan persamaan biaya konvensional. Biaya tetap $100.000 dan biaya variabel per unit sebesar $10. Terdiri atas tenaga kerja langsung $4, bahan baku langsung $5, overhead variabel $1.
Untuk memenuhi permintaan mengurangi titik impas, perusahaan memproduksi rancangan baru, sehingga tenaga kerja langsungnya itu dapat dikurangi $2. Rancangan itu tidak mempengaruhi bahan baku langsung dan overhead. Dengan begitu, biaya variabel yang baru adalah $8 per unit. Next. Nah, jadi dari persoalan tersebut itu titik impasnya itu bisa kita hitung sebagai berikut. Jumlah unitnya itu biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. $20.000 ditambah $100.000 dibagi dengan $20 dikurangi $8. Menghasilkan total unitnya itu 8.333 unit. Proyeksi laba itu jika 10 unit terjual itu dengan penjualannya itu dikurangi dengan beban variabel, lalu menghasilkan itu margin kontribusi. Lalu margin kontribusinya itu kita kurangkan dengan biaya tetapnya, sehingga menghasilkan laba operasionalnya itu. Jika perhitungannya itu penjualannya itu kita mendapatkan hasil $200.000 dengan $20 dikali dengan 10.000 unit yang terjual. Lalu biaya beban variabelnya itu $8 dikali 10.000 unit yang terjual sebesar $80.000. Jadi margin kontribusinya itu $120.000. Biaya tetapnya itu $100.000. Laba operasionalnya itu menjadi $20.000. Next. Next. Dengan proyeksi laba yang didapat, rancangan tersebut disetujui. Tapi kemudian, 1 tahun kemudian itu laba yang diharapkan itu tidak terjadi. Malah perusahaannya itu merugi. Kenapa hal itu bisa terjadi itu? Kita bisa lihat dari pendekatan ABC-nya. Hubungan biaya ABC awalnya itu total biaya sama dengan $50.000 ditambah $10 dikali unit ditambah $1.000 dikali pengaturan dan ditambah $30 dikali jam rekayasa. Ternyata rancangan baru tersebut itu membutuhkan pengaturan yang rumit sehingga meningkatkan biaya pengaturan menjadi $1.600 dan meningkatkan dukungan teknik tambahan sehingga menjadi 1.400 jam. Next. Nah, persamaan slide sebelumnya. Persamaan biaya yang baru serta pengurangan biaya variabel per unitnya itu jadi total biaya sama dengan $50.000 ditambah $8 kali unit ditambah 1.600 kali pengaturan dan ditambah $30 dikali jam rekayasa. Next. Titik impas dengan laba operasi 0 dan menggunakan persamaan ABC dihitung sebagai berikut. Kita menganggap 20 pengaturan itu masih dilakukan. Jadi jumlah unit itu yang harus kita keluarkan itu $50.000 ditambah 1.600 kali 20 ditambah $30 dikali 1.400 dibagi dengan $20 dikurangi $8 menghasilkan 10.333 unit. Jadi proyeksi laba jika terjual 10.000 unit itu, maka penghitungannya itu penjualan sama seperti yang tadi, penjualan dikurangi beban variabel berdasarkan unit menghasilkan margin kontribusi. Lalu margin kontribusi ini kita kurangkan dengan beban variabel berdasarkan unit yang ada pengaturan dan dukungan teknik. Lalu menghasilkan margin yang dapat ditelusuri. Margin yang dapat ditelusuri ini kita kurangkan dengan biaya tetapnya itu. Jadi perusahaan ini meskipun penjualannya itu 10.000 unit, tetapi dia itu masih mengalami rugi sebesar $4 karena dengan memperhitungkan pengaturan
dan dukungan teknik yang berubah. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya perusahaan itu mengalami kerugian akibat rancangan yang baru karena meningkatkan biaya pengaturan dan dukungan teknik. Dalam persamaan konvensional ini yang diperhitungkan hanya pengurangan tenaga kerja, sehingga dianggap akan mengurangi total biaya. Tetapi faktanya, hal ini tidak akan mengurangi biaya tetap. Melalui persamaan ABC ini kita dapat mengetahui bahwa pengurangan tenaga kerja ini tidak menguntungkan karena meningkatkan biaya aktivitas, pengaturan, dan dukungan teknik, sehingga hal ini tidak menguntungkan. Dengan begitu, melalui persamaan ABC ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik lagi dan bisa membuat perusahaan memilih solusi yang lebih menguntungkan perusahaan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dengan penjelasan kelompok kami mengenai cost volume profit analisis ini dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.